Halo guys. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Ya, ini sudah ada di bulan Desember 2020. Tentu aja kita sudah akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Bagaimana? Apakah resolusi-resolusi di tahun 2020 itu sudah tercapai semuanya? Ya, jadi di video kali ini gue mau sedikit curhat. Karena seperti yang lalu, gue kan mempunyai 9 impian yang pengen gue wujudin di tahun 2020 ini. Tetapi karena ya tahu sendiri keadaannya seperti ini, ada beberapa hal yang tidak bisa gue wujudin kayak gitu. Dari ke-9 itu, kalau sama mama gue inget-inget lagi gitu kan. Jadi yang pertama itu gue membeli Samsung Note 9. Terus yang kedua gue membeli sepatu Air Jordan. Terus yang ketiga gue punya tabungan 50 juta. Terus yang keempat gue bisa mencapai berat badan 50 kg. Terus yang kelima itu gue bisa membeli tanah. Terus yang keenam itu gue bisa mencapai target 80% dari target yang diberikan oleh perusahaan gue, yaitu AMD Indonesia kayak gitu. Terus yang ketujuh tentu aja gue pengen naik gaji. Terus yang ke-8 sedekah lebih banyak. Yang ke-9 itu adalah gue liburan 9 hari. Ini sudah ada di akhir tahun 2020. Masih ada 2 hal yang belum bisa gue wujudin, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan gue, mencapai target 80%, terus juga naik gaji gitu. Karena ini hal yang berhubungan gitu kan ya. Nggak bisa gue cuma minta doang tapi tidak memberikan sesuatu imbal balik kepada perusahaan. Nah, jadi gue kayak kecewa, sedih, terus galau. Beberapa waktu lalu itu kayak gue mesti gimana nih gitu kan ya. Bukan hanya masalah mengenai COVID-19 gitu kan. Ternyata supply dari barang-barang perusahaan gue itu mengalami kekurangan kayak gitu. Imbas dari kita memiliki produk yang sangat bagus, terus juga permintaannya yang sangat banyak, tetapi pabrik mungkin masih terkendala sama yang namanya produksi karena COVID-19 itu sendiri gitu. Isunya masih simpang siur dan gue nggak bisa ngejelasin gitu kan. Dan ya udah, akhirnya gue harus cukup puas dengan pencapaian gue di tahun 2020 ini. Memang sih masih ada sekitar 2 minggu lagi, tetapi kan untuk akhir tahun ini terkena libur Natal dan juga libur tahun baru. Tentu aja untuk ngejar hal tersebut itu sangatlah kayak mustahil gitu kan ya. Jadi gue putuskan untuk legowo menerima keadaannya gitu kan, supaya gue nggak terlalu frustasi amat gitu. Dan sebenarnya cuma itu doang sih yang mengganggu pikiran gue akhir-akhir ini, sampai gue nggak bisa mikir bikin konten kayak gitu. Ya udah, akhirnya sekarang beberapa hari ini gue udah kayak ya udahlah ya, gue cuma bisa mencapai sekian persen dari target. Itu bukan karena kinerja gue yang kurang bagus gitu, tetapi aspek daripada yang lain seperti itu, bukan dari aspek internal gue kayak gitu. Akhirnya gue cukup menerima keadaan yang ada, terus juga ya udah, nothing tulus kayak gitu. Tetapi yang bikin gue berpikir lebih optimis lagi, dari kesemua impian, 9 impian tersebut gitu, 2 kan nggak bisa tercapai di tahun 2020 ini. Tetapi untuk yang lainnya, khususnya untuk tabungan gue, itu udah lebih banget gitu kan, dari 50 juta. Dan kemarin itu jadi gue sempat dapat ide gitu kan untuk
jualan GoPro gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya gue iseng-iseng karena sekarang udah musim hujan gitu kan. Gue pengen bikin konten waktu hujan, jadi gue nggak mungkin pakai kamera. Jadi gue beli GoPro Hero 8. Gue cobain, terus habis gue cobain, ya gue sebenarnya udah serak sih, gue udah suka gitu kan ya dengan apa istilahnya hasil yang diberikan oleh GoPro Hero 8 itu. Gue iseng-iseng aja untuk ngepost di Tokopedia. Ternyata laku, dan itu gue untung lumayan banyak karena gue udah jualan GoPro yang barang second itu berkali-kali gitu kan, mungkin sekitar 5 kali, dan kayaknya gue 1 kali transaksi itu bisa untung 200 sampai dengan 300 ribu gitu, karena gue milih untuk waktu pembeliannya itu ya gue pilih yang murah kayak gitu. Ternyata laku dan keuntungannya juga cukup lumayan. Terus juga gue dapat dari pembelian tersebut itu, gue dapat cashback kan dari Tokopedia. Ya udah, itu gue buat kulaan lagi untuk barang yang bisa gue jual yang berhubungan sama GoPro Hero 8 itu juga, aksesorisnya kayak gitu. Dan gue cukup seneng banget, plus lagi karena waktu gue itu banyak yang kosong gitu kan ya, akhirnya gue belajar reksadana, obligasi, saham, pasar uang, dan segala macamnya itu di Bibit kayak gitu. Di Bibit, aplikasi Bibit ya. Di aplikasi Bibit itu, jadi gue setiap dapat keuntungan dari jualan GoPro tersebut, gue coba masukin ke aplikasi Bibit tersebut, dan alhasil keuntungannya itu cukup lumayan. Jadi setiap hari gue bisa untung 1.000, kadang 3.000, kadang 5.000 kayak gitu. Itu menurut gue lumayan banget gitu kan ya, kalau seumpama gue hitung-hitung dengan nominal uang yang gue taruh di situ itu cukuplah kecil seperti itu. Dan akhirnya di tanggal 14 Desember kemarin itu kan dana gue yang ada di deposito CIMB Niaga kan cair gitu kan. Sebenarnya gue mau masukin lagi untuk deposito di CIMB Niaga, tetapi gue melihat bahwa untuk profitnya itu jadi sangat kecil. Kalau seumpama pertama kali gue masukin dana deposito di CIMB Niaga, itu dia adalah 6% per tahun. Tetapi kemarin itu gue turun karena COVID-19, itu jadi 4,9. Nah, Desember ini gue mau masukin lagi setelah uang gue cair, itu ternyata turun jadi 3,5%. Dan gue mikir-mikir tuh ya, kenapa kecil banget gitu kan ya. Akhirnya melihat aplikasi Bibit tersebut itu jadi lebih detail, karena kalau seumpama kita cuma masukin aja, itu biasanya kita dibantu oleh robot. Investasi kita itu dibagi menjadi 3 gitu kan ya, ada pasar uang, terus juga ada pasar uang, reksadana pasar uang, terus reksadana obligasi, dan juga saham gitu. Itu tergantung dengan tingkat resiko yang kita pilih kayak gitu. Kalau seumpama kita memilih yang resikonya rendah, itu akan dimasukin ke reksadana pasar uang. Untuk yang tengah-tengah, middle profit, middle risk, itu di obligasi. Terus kalau seumpama yang paling tinggi itu adalah di saham kayak gitu. Jadi di sini high return, high return, high risk kayak gitu. Jadi ya gue belajar, gue membaca, gue gabung di grup, terus gue baca-baca, ternyata ada pilihan-pilihan di Bibit tersebut yang tentu saja kita bisa cocokin dengan resiko kita. Akhirnya gue masukin tuh dana gue di Bibit 25 juta untuk di reksadana pasar uang yang low profit, rendah risiko juga kayak gitu. Ya, gue coba-coba gitu kan ya. Nah, terus di 50 jutanya itu gue masukin di reksadana Tokopedia. Kenapa gue belah jadi 2? Karena kalau seumpama di reksadana
bibit itu pencairannya butuh waktu 7 hari kerja. Sedangkan di reksadana yang ada di Tokopedia itu 2 kali 24 jam. Dan mengingat kemarin-kemarin itu cuma 3 jam aja bisa cair, ya udah gue masukin setengahnya di situ. Dan ya gue nggak tahu gitu kan ya, kalau seumpama gue ngelihat barang yang lucu gitu kan, terus gue pengen beli, gue nggak bisa kan nunggu selama 7 hari kalau seumpama gue butuh dana tersebut kayak gitu. Ya, gue rasa di tahun 2020 ini gue cukup banyak upgrade dari sisi intern gue, banyak ilmu yang gue dapetin. Gue menemukan channel YouTube 1% Indonesian Life School, terus juga gue ada belajar tentang keuangan di aplikasi Bibit kayak gitu. Gue banyak membaca tentang keuangan, saham dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang ketiga itu gue banyak melakukan riset, color grading, terus juga belajar lighting dan lain sebagainya. Kayak pesimis gue, kekecewaan gue karena 2 dari impian gue di tahun 2020 ini nggak bisa tercapai. Itu kayak ya udahlah ya, gue dapet lebih kok untuk tahun 2020 ini kayak gitu. Jadi gue dapet improvement dari sisi gue itu yang cukup banyak. Kayaknya itu aja sih yang pengen gue bagi untuk kesempatan di video kali ini. Semoga aja kalian yang lagi down banget karena di tahun 2020 ini impian-impian kalian, target-target kalian itu nggak bisa terpenuhi, kalian harus tetap optimis karena untuk vaksin daripada COVID-19 kan udah ditemuin. Nantinya kita bisa gas deh ya. Di tahun 2021 kita bisa kerja lebih keras, kerja lebih pintar, dan tentu saja di tahun 2020 ini kesehatan adalah hal yang paling mewah. Kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Semoga aja curhat gue di malam hari ini bisa berguna untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di 2021. Sampai jumpa di impian 2021. Bye bye.